Istrinya adalah CEO kantor pusat kami. Begitu ucapan ini dilontarkan, seketika itu juga ruangannya menjadi sunyi. Semua orang menatap lurus-lurus kepada Reva dan semuanya terpaku. Siapa yang bisa mengira ternyata Reva memiliki status seperti itu. Kristi tampak gundah. Bos Herman, apa kau tidak salah? Bukannya dia itu petugas pembersih toilet di rumah sakit? Immanuel juga menatap Reva. Yang benar, Reva, istri kau adalah CEO-nya. Lalu kenapa kau masih bekerja sebagai petugas toilet di rumah sakit? Herman mendengus dingin. Siapa bilang Reva adalah petugas toilet di rumah sakit? Dia adalah direktur departemen rumah sakit. Dan dia juga adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek-proyek di perusahaan kami. Termasuk CEO perusahaanku ini juga diatur oleh Reva sendiri. Immanuel, kalau kau ingin bekerja sama dengan perusahaan kami, bukankah seharusnya kau juga mencari tahu dulu latar belakang perusahaan kami? Dengan karaktermu yang seperti ini, pantas saja manajer departemen tidak mau menerima proposal kerja bersamamu. Semua orang langsung terdiam dan menatap Immanuel. Barusan tadi Immanuel sendiri yang mengatakan bahwa Reva adalah petugas pembersih toilet rumah sakit. Oleh karena itu, semua orang mentertawakan Reva. Siapa yang bisa menduga akan terjadi hal seperti itu? Immanuel juga merasa bingung. Pada waktu itu, jelas-jelas dia melihat sendiri bahwa Reva membersihkan toilet rumah sakit. Jadi, kenapa situasinya bisa seperti sekarang ini? Setelah terjadi keheningan untuk beberapa saat, lalu dengan cepat Immanuel berkata, Reva, sebenarnya. Reva langsung mengibaskan tangannya. Makanlah, jangan membahas tentang bisnis. Immanuel merasa sangat malu sekali hingga dia tak bisa berbicara dan wajahnya juga langsung tampak tertekuk. Dia tahu bahwa proyek ini pasti diambang kegagalan. Malam ini mereka semua telah mengejek dan menghina Reva hingga seperti ini. Jadi bagaimana mungkin Reva bisa mengampuni mereka? Immanuel kembali ke tempat duduknya dengan wajah getir. Semua orang yang berada di depan meja juga terdiam. Hanya Reva, Herman, dan Carlos saja yang masih terus mengobrol. Beberapa kali Kristi mencoba untuk menghampiri mereka dan mengatakan beberapa patah kata, tetapi sama sekali tidak ada yang menanggapinya, sehingga membuat mereka semakin merasa malu. Harumi yang awalnya ingin berhubungan dengan Herman pun sekarang sudah menyerah saat melihat situasinya seperti itu. Dia tahu bahwa dia sudah tidak punya harapan lagi. Melihat Reva yang asik mengobrol dan tertawa membuat Harumi tidak bisa menahan perasaan geramnya. Manusia adalah makhluk hidup yang aneh. Harumi selalu berharap pria yang pernah dia tolak itu tidak pernah bisa hidup lebih baik dari dirinya. Kalau tidak, itu kan sama saja membuktikan kepada orang lain bahwa dirinya telah membuat kesalahan di waktu awal. Jadi, tiba-tiba Harumi berkata, begitu saja sudah belagu. Meski kau sangat kaya pun, tetap saja kau masih menumpang hidup di rumah keluarga istrimu. Ini hanya membuktikan bahwa kemampuanmu menumpang hidup di rumah istrimu itu memang sangat hebat. Perusahaannya punya orang, bisnisnya juga punya orang. Apa semuanya itu ada hubungannya dengan dirinya? Kau hanya mengandalkan aset keluarga mertuamu dan datang ke sini untuk berpura-pura menjadi orang sukses. Itu bahkan lebih menjijikkan lagi. Yang lain juga tampak menggerutu. Dan saat mereka semua mendengar ucapannya itu, semua orang juga ikut berbicara. Kristi yang wajahnya tadi tertekuk pun sekarang mendengus dingin. Jadi orang itu kalau mendapatkan pasangan yang baik, tentu saja bisa hidup dengan baik selama bertahun-tahun. Kalian lihat Reva, dia dipinang oleh keluarga yang begitu baik. Jadi dengan cepat statusnya pun ikut terangkat naik.
Siapa yang bisa menyangka bahwa pada zaman sekolah dulu dia hanyalah seonggok sampah di kelas kita. Semuanya langsung tertawa. Ekspresi Herman langsung berubah. Dengan marah dia segera berkata, "Kristi, apa yang kau katakan itu?" Kristi tampak sedikit takut kepada Herman karena tadinya mereka memang ingin menjilat Herman. Tetapi sekarang setelah melihat situasinya bahwa dia tidak bisa menjilatnya, maka dia sama sekali tidak peduli lagi. Kristi tetap melawannya. "Apa? Memangnya ucapan aku ada yang salah? Ada begitu banyak orang di kelas kita. Bukan. Ada begitu banyak orang di sekolah kita, tetapi baru kali ini aku dengar ada orang yang rela mencalonkan dirinya sendiri untuk dipinang menjadi menantu pria. Sekarang sudah zaman apa? Masa masih ada orang yang melakukan hal yang menjatuhkan harga diri seperti ini? Tetapi kalau orang ini sama sekali tidak tahu malu, tentu saja mudah baginya untuk menjadi sukses. Aku hanya merasa sedikit tidak paham saja. Reva, apakah istrimu itu jelek sekali sehingga tidak laku, atau apa dia adalah orang buta yang tidak bisa melihat? Bagaimana dia bisa memilihmu untuk dipinang menjadi menantu prianya?" Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu Immanuel melirik Reva dan berkata, "Dia pasti seseorang yang sangat jelek, seperti seorang monster. Kalau tidak, dengan kekayaannya yang seperti itu, bagaimana mungkin dia mau meminang pria seperti dia untuk dijadikan menantu prianya? Pasti ada banyak orang yang juga ikut mengantri." Dengan kesal, Herman memaki, "Kalian ini benar-benar sekelompok idiot. Apa kalian tidak pergi mencari tahu dulu? Narasu, CEO dari perusahaan Farmasisu, adalah wanita tercantik di seluruh kota Carson. Dia adalah istri Reva. Apa dia jelek? Apa dia buta? Aku rasa sebenarnya yang buta itu adalah kalian." Semua orang langsung tercengang dan salah satu dari mereka langsung berseru, "Hah, yang benar. Istri dia adalah Narasu. Benar atau tidak itu?" Yang lain langsung bertanya, "Kenapa? Kau kenal dia?" Pria itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak kenal dengannya, tetapi aku pernah mendengar namanya. Dia memang pernah dikatakan menjadi wanita paling cantik di seluruh kota Carson. Dan dia juga selalu menjadi kembang sekolah sedari dia kecil." Semua orang langsung tercengang lagi. Mereka semua menatap Reva dengan tatapan yang semakin penuh dengan kebencian. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana orang seperti Reva itu bisa begitu beruntung. Sudah punya istri yang kaya, terus cantik lagi. Wanita paling cantik di seluruh kota Carson menikahi Reva. Atas dasar apa? Dengan enggan, Kristi berkata, "Apa? Apa kau tidak salah? Mungkin hanya namanya saja yang sama." Pria itu langsung menggelengkan kepalanya. Kalau disebutkan tentang perusahaan Farmasi Su, maka satu-satunya Narasu yang dimaksud adalah dia. Keluarga Su adalah pendiri perusahaan Farmasi Su, tetapi aku juga tidak tahu bagaimana akhirnya perusahaan ini menjadi milik Narasu. Semua orang yang bergerak di bidang industri farmasi pasti tahu bahwa CEO cantik dari perusahaan Farmasi Su sangat terkenal di seluruh provinsi Yama. Semua orang saling menatap. Berita seperti ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Herman mencibir, "Sekarang tidak ada lagi yang bisa kalian katakan, kan? Kristi, kau jangan hanya bisa membuat malu saja dengan wajahmu yang jelek itu. Dan kau Harumi, pergilah. Melihatmu saja aku sudah merasa muak. Dulu saat di sekolah saja kau sering berpacaran dengan anak-anak berandal. Dan sekarang kau datang kepadaku dengan berpura-pura suci. Apa-apaan itu?" Wajah Harumi langsung memerah. Dia menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi dia juga tidak bisa menyangkalnya. Semua orang tahu tentang dirinya pada zaman sekolah dulu. Melihat semua orang hanya bisa terdiam, akhirnya Immanuel menggertakkan giginya dan tiba-tiba menyeletuk. Orang-orang sekarang benar-benar pandai membual. Apa-apaan ini?
berani-beraninya mengangkat dan mengatakan dirinya sendiri sebagai wanita tercantik di seluruh kota Carson. Aku kasih tahu kepada kalian ya, wanita tercantik di kota Carson sebenarnya bukan Narasu. Wanita tercantik di kota Carson hanya ada satu orang. Nara pun masih tidak layak jika dibandingkan dengannya. Semua orang langsung menoleh dan dengan terburu-buru Christy berkata, "Siapa?" Immanuel berkata dengan bangga dan angkuh, "Dia adalah salah satu anggota dari 10 keluarga terpandang di kota Carson, nona besar dari keluarga Smith, Anya Smith." Di ruangan itu langsung terjadi kehebohan. Reputasi Anya memang jauh lebih hebat daripada Narasu. Bagaimanapun juga, Anya adalah orang yang sukses dan memiliki reputasi yang sangat tinggi. Anya Smith, aku pernah mendengarnya. Dia benar-benar secantik Dewi di surga. Ya, benar. Karena kecantikannya sehingga dulu pernah membuat para ahli waris dari beberapa keluarga terpandang di ibu kota sengaja datang ke sini untuk mencoba melamarnya. Selain itu, kekuasaannya sendiri juga sangat kuat. Aset pribadinya saja dengar-dengar sudah melampaui aset keluarga Smith. Dewi seperti dia baru bisa dikatakan sebagai wanita tercantik di seluruh kota Carson. Narasu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Semua orang sibuk berbicara dan berdiskusi. Christy juga ikut berbicara. "Tanteku pernah melihat Anya Smith sekali. Dia itu benar-benar sangat cantik sekali seperti Dewi. Sayangnya, aku belum pernah bertemu dengannya." Immanuel tampak bangga. "Hahaha, kalau begitu kau benar-benar belum bernasib baik." Christy langsung mendelik kepadanya. "Belagu kau, memangnya kau sudah pernah melihatnya?" Immanuel mendengus dingin. "Menurutmu?" "Kami tidak hanya bertemu, tetapi juga sudah beberapa kali mengobrol dan saling bertukar nomor kontak." Begitu ucapan ini dilontarkan, sekelompok orang yang berada di ruangan itu langsung meraung dan sekelompok orang mengepungnya. "Yang benar kau. Apa kau benar-benar punya nomor kontak Anya? Boleh bagikan kepadaku enggak nomor ponselnya? Ayo sini, biar aku lihat. Apa kau punya fotonya?" Sekelompok orang itu tak bisa menahan dirinya untuk bertanya. Immanuel merasa sangat bangga sekali. Lalu dia melambaikan tangannya. "Ayo kalian duduk dulu. Kenapa begitu emosional sekali? Aku tidak bisa memberikan informasi tentang nomor ponselnya, karena bagaimanapun juga ini bersifat sangat pribadi. Tetapi lain kali ketika aku bertemu dengan bos Anya, aku akan berfoto dengannya. Dan pada saat itu, aku akan menunjukkannya kepada kalian." Sekelompok orang itu langsung berseru, "Ketua kelas, itu luar biasa sekali. Ya Tuhan, itu Anya loh. Wanita yang cantiknya Mbak Dewi di mata semua pria di kota Carson. Ketua kelas, aku dengar Anya juga masih lajang hingga sekarang. Kalau kau bisa mendapatkannya, itu pasti akan hebat sekali. Hahaha, si Anya ini, baik penampilan maupun kekayaannya, semua jauh di atas Narasu." "Reva, kau iri nggak?" Sekelompok orang itu terus berbicara dengan heboh, seolah-olah mengenal Anya adalah sesuatu yang sangat bangga dipamerkan. Reva hanya diam saja. Dia terlalu malas untuk berbicara dengan mereka. Immanuel merasa sangat gembira karena masalah mengenal Anya Smith ini telah membantunya mengembalikan kembali image-nya. Melihat acara perjamuan makan malam ini tidak bisa membahas masalah bisnis lagi. Immanuel juga sudah merasa malas untuk dilanjutkan. Jadi dia langsung memanggil pelayan untuk meminta bon tagihan. Pelayan itu berbicara dengan hormat. Semuanya tagihan ini sudah dilunasi. Semua orang terperangah. Christy ada orang pertama yang menoleh dan bertanya kepada Immanuel, "Ketua kelas, kau sudah melunasinya di awal ya?" "Tidak apa-apa, nanti dibagi rata saja, kami akan mentransfer uangnya kepadamu."
Berapa total semuanya? Di dalam hatinya Immanuel bertanya-tanya dengan heran. Dia tidak membayar tagihannya lebih awal kok. Dan pada saat ini si pelayan menambahkan lagi, "Oh maaf, aku lupa mengatakannya. Tagihan di ruangan VIP kalian ini telah dilunasi oleh Direktur Anya Smith. Dia bilang temannya sedang makan malam di sini, jadi dia melunasi tagihannya di awal." Begitu ucapan ini dilontarkan, langsung terjadi kegemparan di ruangan VIP itu. Ya Tuhan, Anya yang melunasi tagihannya, melunasi tagihan untuk temannya. Itu pasti ketua kelas. Ini luar biasa. Ketua kelas, kau hebat sekali. Ketua kelas memang top. Seluruh orang di sekitarnya berteriak dengan penuh semangat. Immanuel menjadi benar-benar bingung sekarang. Apa yang barusan dia katakan itu memang kelihatannya hebat, tetapi sebenarnya dia hanya pernah melihat Anya saja. Pada saat itu, dia menghadiri sebuah pertemuan untuk menggantikan kehadiran pamannya saja. Anya muncul di sana selama beberapa menit untuk memberikan pidato, kemudian pergi. Sedangkan informasi kotak Anya yang dikatakannya tadi sebenarnya adalah nomor telepon kantor Anya. Selain itu, satu-satunya orang yang menjawab telepon itu hanyalah sekretaris Anya. Jika bukan hal yang penting, maka tidak akan disampaikan kepada Anya. Anya bahkan tidak tahu tentang dirinya, jadi bagaimana mungkin dia bisa membantunya melunasi tagihan. Namun, saat ini dia hanya bisa tetap berlagak dengan berpura-pura mengakuinya. Hahaha, yang penting semua orang senang. Oke, kita sudahi dulu acara makan-makannya hari ini. Ayo kita pulang dulu, nanti kita akan berkumpul lagi, ujar Immanuel sambil tertawa. Sambil berjalan ke depan gerbang, mereka semua masih terus menyanjung Immanuel. Begitu mereka semua sampai di depan gerbang, mereka semua mendapati ada sebuah Lamborghini yang sedang diparkir di depan gerbang. Wah, mobil ini keren sekali, seru mereka semua. Harumi bahkan melihat mobil itu dengan lebih takjub lagi. Ada seseorang sahabat yang pernah naik Lamborghini dan dia selalu menggunakan cerita itu sebagai modal dia membual dan menyombongkan dirinya. Dia juga sering berfantasi bahwa kalau suatu saat dia bisa naik mobil seperti itu, maka seumur hidupnya dia tak akan punya penyesalan apapun lagi. Mau tak mau, dia mengangkat roknya sedikit lebih tinggi agar bisa memperlihatkan pahanya yang mulus sedikit lebih tinggi lagi. Kemudian dia berjalan menghampiri Lamborghini itu dengan anggun. Kalau dia bisa mendekati orang yang ada di dalam mobil ini, maka dia akan sangat beruntung sekali malam ini. Tetapi belum juga dia sempat mendekati mobil itu, tiba-tiba pintu Lamborghini terbuka dan di bawah tatapan semua orang tampak sepasang kaki yang menjenjang, mulus dan indah keluar dari dalam mobil. Segera setelah itu tampak seorang wanita yang sangat-sangat cantik turun dari dalam mobil itu. Melihat wanita cantik yang turun dari mobil ini membuat semua orang menahan napasnya dan menundukkan kepalanya dengan tenang. Wanita ini benar-benar cantik sekali, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani langsung menatapnya. Saat melihat wanita secantik ini, semua orang hanya memiliki satu pertanyaan di benak mereka. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu cantik di dunia ini? Semua orang seperti tampak menjadi bodoh secara tiba-tiba. Wanita ini berjalan menghampiri sekelompok orang itu sambil tersenyum. Napas semua orang tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan apa yang dipikirkan oleh semua orang di dalam hatinya saat ini adalah, apakah wanita super cantik ini tertarik pada diri mereka? Di antara mereka semua, yang paling merasa gugup adalah Immanuel, karena wanita cantik ini langsung berjalan lurus ke arahnya.
Si wanita cantik ini berjalan selangkah demi selangkah menghampirinya. Hati Immanuel juga seperti mau terloncat keluar dari tenggorokannya. Saat melihat wanita cantik itu berada di depannya, dia langsung tersenyum, dan tepat ketika dia baru saja akan berbicara kepadanya, tiba-tiba wanita cantik ini langsung melewatinya. Ekspresi Immanuel langsung membeku. Di bawah tatapan takjub semua orang, si wanita cantik ini berjalan menghampiri Reva dan tersenyum. "Tuan Lee, maaf kalau aku telah mengganggu acara makan malammu. Di pihakku semuanya sudah siap. Apa kau bisa datang sekarang?" Semua orang terperangah. Ternyata wanita cantik ini malah menghampiri Reva untuk berbicara. Dia mau mengajak Reva kemana? Bagaimana Reva bisa mengenal wanita cantik seperti dia? Reva tersenyum. "Sepertinya kau sangat terburu-buru. Tidak masalah. Kebetulan aku lebih senggang di waktu malam. Ayo kita pergi sekarang." Reva mengembalikan Yuri kepada Herman, lalu mengikuti wanita cantik ini menuju ke Lamborghini-nya di bawah tatapan semua orang. Lalu mereka langsung meninggalkan tempat itu. Di tempat itu masih terjadi keheningan untuk beberapa saat. Immanuel dan yang lainnya benar-benar terdiam seperti batu di tempat itu. Dan pada saat ini Herman menghampirinya, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Immanuel, apa kau kenal dengan wanita cantik tadi?" Immanuel tertegun sejenak. Bagaimana mungkin aku kenal dengannya?" Herman mendengus dingin. "Masa sih? Bukannya tadi kau bilang bahwa kalian sangat akrab?" Immanuel tampak tercengang. Kapan aku bilang seperti itu?" Herman berkata. "Bagaimana bisa dibilang kau tidak bilang seperti itu? Bukannya tadi kau bilang bahwa kau sangat akrab dengan Anya?" Dengan terburu-buru, Immanuel berkata, "Yang aku katakan itu Anya. Aku kan tidak bilang wanita itu." Saat berbicara sampai sini, tiba-tiba Immanuel berhenti berbicara dan matanya langsung membelalak dengan lebar. Semua orang yang ada di sekitar mereka langsung menatap Herman, dan Kristi buru-buru berkata, Kau sedang bicara sembarangan ya? Apa yang tadi itu Anya?" Herman mendengus dingin. "Menurutmu?" Semua orang saling menatap. "Tadi Anya baru saja melunasi tagihan biaya makan mereka. Kalau begitu, seharusnya wanita yang super cantik itu pasti Anya Smith. Ternyata Anya bukan membayar tagihan makanan itu atas nama Immanuel, tetapi atas nama Reva." Kristi masih enggan untuk mengakui, lalu dengan resah dia berkata, "Immanuel, bukannya kau sangat akrab dengan Anya? Wanita itu bahkan tidak mengenali temu tadi. Dia pasti bukan Anya kan?" Wajah Immanuel langsung memerah. Dia langsung menundukkan kepalanya tanpa bisa mengatakan apa-apa lagi. Herman mendengus dingin. Sebenarnya akrab atau tidak, dia sendiri yang paling jelas. Melihat ekspresi Immanuel ini membuat semua orang langsung bisa menebak apa yang telah terjadi di sini. Kali ini para bajingan yang ada di hadapannya bahkan menatapnya dengan lebih menghina lagi. Sangat memalukan sekali saat bualan dan tipuanmu langsung ketahuan di tempat itu pada saat itu juga. Wajah Immanuel memucat, lalu dengan ekspresi enggan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ini tidak mungkin. Bagaimana Reva bisa kenal dengan Anya? Ini pasti ada sesuatu." Dengan wajah tertekuk, Herman berkata, "Mengapa Reva tidak bisa kenal dengan Anya?" "Immanuel, apa kau pikir karena dengan kau menjadi ketua kelas pada saat di sekolah dulu, sehingga semua orang di kelas itu levelnya jauh lebih rendah darimu? Kita ini semuanya teman sekelas. Pada saat di sekolah dulu, kalau ada sesuatu yang terjadi, kami tidak akan memperhitungkan denganmu. Tetapi apa yang kau lakukan sekarang sama sekali tidak menganggap kami sebagai teman-teman sekelasmu."
Jadi, jangan salahkan kami karena tidak menganggap rasa persahabatan kita sebagai teman sekelas. Karena kau sama sekali tidak pantas membahas tentang rasa persahabatan dengan teman sekelas. Setelah mengatakan hal itu, kemudian Herman menggendong Yuri dan langsung pergi bersama Carlos. Immanuel dan yang lainnya tetap tinggal di tempat itu dan mereka berdiri di sana dengan penuh amarah yang tidak bisa dilampiaskan. Malam ini mereka semua telah mengejek Reva tanpa henti. Siapa juga yang bisa menyangka bahwa di antara mereka semua ternyata Reva adalah yang terbaik. Kalau mereka mengetahui hal ini sejak awal, mereka pasti akan memperlakukan Reva dengan baik sehingga pada saat ini mereka juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan darinya, iya kan? Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Anya membawa Reva langsung ke vilanya, di mana semuanya telah diatur sedemikian rupa. Rumput roh jantung telah ditangani sesuai dengan instruksi yang diberikan Reva. Orang yang Reva minta juga sudah ditemukan oleh Anya. Dia adalah seorang wanita muda yang berusia 20-an. Wanita itu tampak gugup karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuan Lee, menurutmu bagaimana dengan persiapannya ini? Ekspresi Anya tampak sangat gugup karena masalah ini terkait dengan hidup dan mati sahabatnya serta putrinya. Reva meliriknya dan langsung memahami perasaannya. Dia mengangguk lalu berkata, "Tidak masalah. Kau tak perlu gugup. Ini hanya masalah sepele saja." Anya tampak sedikit tenang, tetapi ekspresinya masih terlihat gugup. Selama bertahun-tahun, dia selalu berharap bisa menyembuhkan sahabatnya serta putrinya itu. Dan akhirnya sekarang, ketika tiba saatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup? Reva meminta wanita itu untuk berbaring lalu memberikan akupuntur melalui pakaiannya. Metode akupuntur seperti ini khasiatnya seperti pengobatan seorang dewa. Pada awalnya wanita ini merasa sangat gugup, apalagi saat dia melihat Reva mengeluarkan jarum peraknya. Dia tampak gugup sekali hingga berkeringat. Tadinya dia pikir tusukan jarum itu akan sangat menyakitkan, tetapi pada kenyataannya saat jarum perak itu menembus tubuhnya, dia hampir sama sekali tidak merasakan apa-apa. Apalagi setelah itu dengan cepat dia merasa mengantuk dan secara perlahan-lahan dia tertidur. Saat si wanita ini sedang tidur, Reva mengambil rumput roh jantungnya. Sebenarnya rumput roh jantung ini sudah layu, tetapi Anya menggunakan instruksi yang diberikan Reva kepadanya untuk menghidupkan kembali rumput roh jantung itu. Sejujurnya, dari metodenya ini sudah membuat Anya sangat yakin kepada Reva. Lalu Reva mengambil rumput roh jantung yang berwarna hijau jamrut itu, lalu dengan perlahan mendekati wajah si wanita itu. Kemudian dia menusukkan jarum peraknya di pipi si wanita itu. Lalu wanita itu kemudian secara tak sadar membuka mulutnya. Reva kemudian memasukkan rumput roh jantung itu ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari tubuhnya dan meneteskan 2 tetesan cairan ke atas rumput roh jantung itu. Setelah itu, dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang, rumput roh jantung itu meleleh dengan cepat dan tak lama kemudian langsung menghilang dalam sekejap mata. Dengan lembut, Reva memeriksa napas wanita itu, lalu mengecek mata si wanita itu lagi. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Oke, sudah." Anya tercengang saat melihatnya. Dengan heran, dia berkata, "Begitu saja sudah selesai?" Reva berkata, "Ini baru langkah pertama. Jantungnya ditanam dulu. Setelah beberapa waktu nanti, setelah benih jantungnya berhasil ditanam,
baru bisa ditranslasikan. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk beberapa waktu ini dia mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman karena dia terlalu banyak energi, dan ini adalah hal yang wajar. Jadi kau bisa memintanya untuk pergi berolahraga ataupun yang sejenisnya. Dan kegiatan ini sangat baik untuk kondisinya itu. 10 hari kemudian aku akan datang lagi, dan pada saat ini aku sudah bisa sepenuhnya menyelamatkan mereka berdua. Anya mengangguk-angguk. Dia mengingat semua ucapan Reva di dalam hatinya. Setelah itu, secara pribadi Anya mengantarkan Reva pulang ke Rose Garden. Saat turun dari dalam mobil, Anya menatap Reva dengan ragu-ragu. Sebenarnya, dia benar-benar ingin bertanya kepada Reva tentang perasaannya terhadap Nara. Dengan kata lain, Anya ingin bertanya apakah dia masih punya kesempatan, tetapi dia tidak punya nyali untuk menanyakan hal itu. Meskipun di mata orang lain itu bagaikan seorang dewi, tetapi di depan Reva, dia merasa kurang percaya diri. Reva tidak langsung pulang ke rumahnya di Rose Garden, tetapi dia pergi ke Lavender Garden yang ada di seberangnya. Dia bertandang ke rumah Herman. Herman sedang duduk dan makan daging asap di ruangan tamu. Yuri sudah tidur, dan saat melihat Reva datang, Herman segera mengambil sebuah kursi dan mempersilahkan Reva duduk. Ayo, sini, sini. Baru saja diantar makanannya. Cepat makanlah, mumpung masih hangat. Dasar brengsek. Tadi itu reuni macam apa? Aku sama sekali belum kenyang. Si Immanuel ini benar-benar bajingan. Pelit sekali dia. Apa saja yang dia pesan itu? Herman memaki sambil bersungut-sungut. Reva tertawa. Immanuel memang sudah seperti itu sejak di sekolah. Kalau dia merasa kau berfaedah untuknya, maka dia pasti akan mendekatimu dan menyanjungmu. Tetapi kalau dia merasa kau tak berguna bagi dirinya, maka dia pasti akan langsung menjauh darimu. Malam ini, dia juga sudah bisa melihat bahwa Herman tidak mungkin mau membantunya, sehingga diam-diam dia minta para pelayan membatalkan berbagai macam hidangan sehingga semua orang tidak ada yang makan hingga kenyang. Reva duduk di depan Herman sambil mengunyah setusuk daging asap dan meminum bir. Dia bertanya tentang kabar Carlos. Tadi sebenarnya Reva berencana untuk mengobrol dengan Carlos, tetapi karena ada begitu banyak orang di lokasi reuni, jadi tidak nyaman baginya untuk menanyakan kabar dan ceritanya. Setelah itu, Anya yang tiba-tiba datang sehingga Reva sama sekali tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Carlos. Herman mengibaskan tangannya dan berkata, "Wah, Carlos sekarang kabarnya tidak terlalu baik. Penyakit mamanya telah membuat keluarganya menghabiskan terlalu banyak biaya sehingga keluarga mereka berada dalam kesulitan finansial sekarang. Carlos sendiri juga mengalami cedera saat bekerja di luar kota dulu, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat lagi sekarang. Akhirnya, mau tak mau, dia hanya bisa pulang dan membuka toko kecil di depan rumahnya. Dia berusaha untuk mencari nafkah. Reva tidak menyangka kalau Carlos akan jatuh hingga ke titik ini, dan Carlos juga tak pernah datang mencarinya, sekalipun bahkan tak pernah membahas masalah $50.000 itu. Ini artinya Carlos tidak ingin membuat Reva mengkhawatirkannya, apalagi membuat Reva merasa bersalah atas masalah $50.000 itu. Dengan rasa pedih di hati, Reva bertanya, "Di mana Carlos sekarang?" Herman menjawab, "Dia sudah pulang. Lusa nanti dia akan menikah. Masih ada banyak hal yang harus dibereskan di rumahnya." Reva
teringat dengan gadis yang dibawa oleh Carlos tadi, lalu dengan cepat bertanya, "Dengan gadis yang dibawanya tadi malam itu?" Herman langsung mengangguk. "Ya, benar. Katanya gadis ini dulunya tetangga dengan Carlos dan mereka tumbuh besar bersama sehingga hubungan mereka sangat baik. Dan ketika Carlos lulus sekolah, mereka langsung bertunangan. Tetapi karena penyakit mama Carlos, akhirnya pernikahan mereka ditunda hingga sekarang. Ngomong-ngomong, gadis itu sangat baik. Setelah Carlos mengalami cedera, dia merasa dirinya sudah tak berguna lagi dan khawatir akan membuat gadis itu menderita di kemudian hari, sehingga dia menulis surat kepadanya untuk memutuskan hubungan mereka berdua. Tetapi akibatnya gadis itu malah langsung pergi ke lokasi konstruksi tempat Carlos bekerja dan tidak mau putus dengannya. Serius ya, sekarang susah. Tidak banyak gadis yang sikapnya seperti dia. Carlos benar-benar telah menemukan gadis yang baik. Reva mengangguk. Saat makan malam di acara reuni tadi, gadis itu hanya duduk diam di sebelah Carlos tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal hingga akhir, dia mengambilkan sayur dan lauk untuk Carlos dengan penuh perhatian. Bahkan berjalan kemana saja pun, dia selalu menggenggam lengan Carlos dan memegangi Carlos terus. Gadis seperti itu benar-benar sudah sulit dicari. Dari dalam lubuk hatinya, Reva merasa senang untuk Carlos. "Apa kau ada waktu besok? Kalau nggak sibuk, kita pergi ke rumahnya untuk membantu," ujar Reva. Herman tampak tak berdaya. "Reva, tadinya aku juga ingin pergi membantu, tetapi beberapa waktu ini perusahaan benar-benar sangat sibuk sekali. Setelah kau menang di acara pertemuan pertukaran medis waktu itu, sekarang perusahaan menjadi sangat sibuk sekali. Apa kau tidak dengar semalam? Sekarang perusahaan kita merupakan perusahaan bahan obat terbesar di kota Carson. Besok ada sejumlah besar barang yang akan tiba. Tadi sore waktu aku pulang kerja, Direktur Su mengadakan rapat dan secara khusus dia meminta aku untuk mengawasinya. Direktur Su ingin perusahaan bahan obat ini bisa berkembang dengan baik dan harapan terbaiknya adalah perusahaan ini bisa go public. Pada saat-saat kritis seperti ini, aku rasa aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi di saat jam kerja." Reva tersenyum lalu berkata, "Untuk yang jadi CEO perusahaan ini adalah kau. Kalau aku yang jadi CEO, maka yang sekarang tak punya waktu itu adalah aku." "Baiklah, kalau begitu besok aku tidak akan mengajakmu pergi." Dengan getir Herman berkata, "Aku juga ingin pergi. Waktu kau menikah dulu, aku tidak bisa membantu. Waktu aku menikah, kau juga tidak hadir. Kita bertiga sudah seperti saudara. Sekarang Carlos mau menikah. Kalau salah satu dari kita tidak ada juga, rasanya tidak pantas. Begini saja, aku akan lihat dulu situasinya seperti apa besok. Dan aku akan segera menyusul setelah semuanya selesai. Pokoknya apapun yang terjadi, lusa aku pasti akan ke sana." Reva mengangguk. "Tidak masalah. Aku yang pergi juga sama saja." Kemudian keduanya menghabiskan daging asap itu, lalu setelah mengobrol sebentar, mereka pun bubar. Sampai di rumah, Reva melihat Hana dan Hiro sedang duduk di sofa ruang tamu. Saat melihat Reva, Hana langsung menunjukkan tampang berlagunya, seolah-olah dia sangat bangga karena sudah bisa pulang ke rumah ini lagi. Reva tidak memperdulikan Hana.
Dia sangat mengenal Axel dan Alina. Kedua orang ini lebih egois dan mereka juga sangat menyayangi anak-anak mereka. Satu-satunya yang tidak mereka sukai adalah Reva, dan semua yang mereka lakukan pada Nara juga karena Reva. Oleh karena ini, meskipun kali ini Hana dan Hiro melakukan kesalahan, tetapi Axel dan Alina juga tidak benar-benar akan mengusir mereka. Pada saat itu, mereka memang emosi, tetapi itu juga hanya sekedar marah biasa saja. Reva tidak peduli dengan situasi seperti itu. Bagaimanapun juga, rumah ini hanyalah peralihan sementara saja. Sampai di kamar, tampak Nara yang sedang duduk sambil mengambek. Reva menghela nafas dengan tak berdaya. Habis bertengkar dengan papa dan mama lagi. Dengan marah Nara berkata, "Reva, menurutmu apa yang dipikirkan oleh papa dan mama sebenarnya? Hana dan Hiro telah membuat kesalahan seperti itu dan mereka masih tetap membiarkan mereka pulang dan tinggal di sini. Kedua orang ini sudah melakukan kesalahan. Setidaknya mereka harus dihukum atas kesalahan mereka, kan?" Reva tersenyum datar dan berkata, "Nara, tak perlu marah dengan kedua orang tuamu. Sudah bukan sekali atau dua kali lagi, kan? Kau harus belajar untuk terbiasa." Dengan marah Nara berkata, "Bagaimana bisa terbiasa dengan hal ini? Ini kan benar-benar berat sebelah. Masalah ini jelas-jelas bukan kau yang lakukan pada waktu itu, tetapi mereka malah bersikeras menuduhmu dan bahkan ingin mengusirmu keluar. Oh, akhirnya Hana dan Hiro yang melakukan kesalahan itu. Lalu mereka berdua hanya marah dan mengoceh begitu saja. Ini benar-benar sangat keterlaluan." Sambil tersenyum, Reva berkata, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah bilang, rumah ini hanya peralihan sementara saja. Nantinya kita akan tinggal di Taman Dragon Lake. Hanya kita berdua saja yang tinggal di sana. Beres, kan?" Nara memutar matanya ke Reva dan berkata, "Oke, aku tahu kau sudah kaya sekarang. Setiap hari selalu mengatakan Taman Dragon Lake terus. Aku kasih tahu ya, meskipun uangnya banyak sekalipun, kita tidak bisa menghabiskannya seperti itu. Kau harus simpan uang ini untuk membeli rumah. Kau harus merencanakannya matang-matang." Reva tersenyum ringan. Melihat Nara yang mengoceh seperti ini membuat Reva merasakan kehangatan sebuah keluarga. Keduanya masih asik mengobrol ketika tiba-tiba terdengar ketukan dari luar pintu. Reva membuka pintu kamar, lalu Anna, Alina, dan Hana langsung masuk bersamaan. Mereka berdua tidak berbicara dan langsung menuju tempat tidurnya. Alina mengitari tempat tidur itu beberapa kali. Dia melihat ke kiri dan kanan dengan ekspresi iri di wajahnya. Hana mengikutinya sambil terus-menerus menjelaskan fungsi-fungsi tempat tidur itu kepada Alina. Sambil mendengarkan dia berbicara, mata Alina tampak berkilauan. "Tempat tidur ini sangat bagus. Wah, kalau papamu dan aku bisa punya tempat tidur seperti ini, pasti akan sangat bagus sekali. Nara, kau juga tahu bahwa tulang belakang dan pinggang papamu tidak terlalu baik. Dokter menyuruhnya untuk tidur di tempat tidur yang lebih baik. Tetapi keadaan keluarga kita saat itu masih harus membiayai uang sekolah kalian berdua. Jadi, bagaimana mungkin bisa ada uang untuk membeli tempat tidur yang bagus? Kalau lihat papamu itu, punggungnya sedikit bengkok kalau saat berjalan sekarang. Ini adalah akibat dari penyakitnya itu." Alina duduk di tempat tidur
sambil mengoceh. Nara terdiam. Dia tentu saja mengerti apa maksud ocehan Alina itu. Dia menginginkan tempat tidur ini, tetapi tidak enak hati untuk mengatakannya. Jadi, dia sengaja berbicara dengan berbelit seperti itu. Kalau biasanya, Nara tidak akan mempermasalahkan hal seperti ini. Tetapi, setelah apa yang terjadi tadi malam, Nara menghela nafas di dalam hatinya. Hana membawa Alina ke sini. Tak perlu ditanya lagi. Hana pasti sudah memberitahu Alina tentang tempat tidur ini. Sebenarnya Hana juga sangat menginginkan tempat tidur ini, tetapi dia juga tahu bahwa dengan posisinya sekarang, dia sama sekali tidak bisa merebut tempat tidur ini. Tetapi dia juga tidak rela melihat Nara dan Reva yang tidur di tempat tidur semewah ini. Jadi dia sengaja mendekati Alina dan meminta dia untuk merebut tempat tidur itu. Hati Nara penuh emosi. Sejak kecil, Hana selalu seperti ini. Apapun yang tidak bisa dia dapatkan, dia juga tidak akan membiarkan Nara mendapatkannya. Meskipun itu artinya dia harus menghancurkan dan merusak barang itu. Nara duduk di kursinya dan pura-pura tidak mendengar ocehan Alina. Alina masih mengoceh sebentar lagi, dan saat melihat Nara yang diam saja, mau tak mau dia menjadi sedikit kesal. Nara, apa kau dengar ucapanku? Tubuh papamu sudah seperti ini. Apa kau sama sekali tidak peduli? Waktu kau masih kecil, papamu sangat menyayangimu. Kemanapun dia pergi, dia selalu membawamu bersamanya. Kalau bukan karena harus membiayai uang sekolahmu, apa tubuh papamu akan menjadi seperti ini? Sekarang kau sudah menjadi CEO perusahaan dan tidur di tempat tidur yang harganya ratusan ribu dolar. Sementara papamu, pinggangnya yang selalu merasa sakit sepanjang hari pun, dia tidak enak hati untuk mengatakannya kepadamu. Apa kau sama sekali tidak merasa bersalah? Ujar Alina dengan marah. Hana mendengus dingin. Ma, tak ada gunanya kau mengatakan ini semua kepadanya. Kakak aku ini sekarang hanya membela orang luar. Dia hanya peduli pada suaminya. Bagaimana mungkin dia bisa ingat dengan kedua orang tuanya? Ma, nanti kalau kau sudah bisa mencari uang, aku akan membelikan tempat tidur yang bagus untuk papa. Bahkan jika itu berarti aku harus hidup dengan lebih buruk pun, aku tidak akan pernah mau membuat kedua orang tuaku menderita. Alina sangat tersentuh dengan ucapannya. Dia menepuk-nepuk bahu Hana sambil berkata, "Wah, Hana memang anak yang baik. Papamu memang tidak salah menyayangimu. Aku benar-benar tak habis pikir bagaimana seorang anak yang waktu masih kecilnya begitu patuh dan bijaksana bisa menjadi seperti ini setelah dia dewasa." Nara merasa sangat marah sekali. Keduanya berbicara dan saling sahut menyahut di sini. Dia tidak bisa berbicara. Kalau dia tidak setuju untuk memberikan tempat tidurnya, maka dia akan dituduh sebagai anak yang tak berbakti. Dan pada saat ini, tiba-tiba Reva berkata, "Ma, tulang belakang papa tidak terlalu baik, jadi tidak cocok di tempat tidur yang empuk seperti ini. Sebenarnya kasur di tempat tidur bawah itu sengaja aku ganti karena ranjang itu paling sesuai dengan kondisi fisik papa sekarang." Alina langsung merasa kesal dan menjawab, Kau tahu apa? Kondisi fisik papamu sudah sampai seperti ini. Sakit pinggangnya sudah sangat serius dan cedera cakram tulang belakangnya juga sudah sangat parah. Dia memerlukan tempat tidur yang bagus seperti ini untuk melindungi cakram tulang belakangnya. Sekarang
Apa maksudmu dengan berkata seperti itu? Kau takut kami akan memindahkan tempat tidurmu ini? Reva, kalau terlalu menghina kami, apa menurutmu kami seperti itu orangnya? Reva terdiam. Dia tidak sabar. Nara berkata, Ma, Reva juga menganalisa dari sudut pandang medis. Dia tidak punya masuk lain. Alina marah dan berkata, dia menganalisa dari sudut pandang medis. Memangnya dia pernah belajar ilmu medis? Apa dia tidak jelas kemampuannya sendiri? Apa kau kira dia benar-benar bisa menjadi direktur departemen rumah sakit? Itu berdasarkan kemampuannya. Reva, apa kau lupa jabatanmu itu dapat karena kami telah membantumu memberikan uang suapnya? Kalau bukan karena bantuan dari kami itu, mungkin sekarang kau masih akan tetap menjadi petugas pembersih toilet. Jadi, hanya karena kau sekarang adalah direktur dan departemen di rumah sakit, sehingga kau berani mengatakan bahwa kau menganalisa hal ini dari sudut pandang medis. Aku beritahu, aku jauh lebih ngerti daripada kau. Kau tidak perlu berlagak di depanku. Dengan enggan, Nara mengibaskan tangannya. Oke, anggap saja kami terlalu cerewet. Reva, lain kali kau tidak perlu jelaskan hal seperti ini lagi. Reva juga tak punya pilihan lain. Akhirnya hanya bisa diam dan tidak berbicara lagi. Hana melirik Reva dan berkata, Kakak ipar, kalau dilihat-lihat sepertinya kau masih merasa tidak puas ya. Apa memangnya apa yang dikatakan mama itu salah? Oke, bagaimana kalau kita coba? Kau pindahkan tempat tidurmu ini ke bawah dan biarkan papa mencobanya dulu. Setelah itu baru kita lihat apakah kondisi fisik papa semakin membaik atau memburuk. Reva terdiam. Bagaimana bisa dikatakan aku masih merasa tidak puas? Ucapanmu itu terlalu mengada-ada. Mata Alina langsung berbinar. Ya, ucapan Hana benar sekali. Jadi seperti itu saja. Kali ini aku akan membuktikannya kepada kalian. Dalam hal ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Hana, kau suruh Hiro naik ke sini dan mari kita pindahkan tempat tidur ini ke bawah secara bersama-sama. Dengan perasaan senang, Hana turun ke bawah. Nara langsung tercengang. Ma, kau atas dasar apa kau melakukan ini? Ini adalah tempat tidurku dengan Reva. Alina memelototinya sambil berkata, aku tahu ini adalah tempat tidur kalian. Aku hanya memindahkannya ke bawah untuk percobaan saja. Ini hanya untuk membuktikan kepada Reva siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau lihat sikapmu yang emosional itu, kenapa? Apa kau kira mamamu ini masih akan merebut barang-barangmu? Nara merasa sesak napas dan tidak bisa berkata-kata saat kedua orang tuanya tetap bersikeras dan tak masuk akal seperti itu. Nara benar-benar tidak mampu melawannya. Tak lama kemudian, Hiro bergegas naik ke atas dengan penuh semangat. Dia tahu bahwa dia tidak berhak mendapatkan tempat tidur ini, tetapi asalkan Reva juga tidak bisa diatur di atas tempat tidur ini, dia sudah merasa senang. Axel juga nyusul dan berjalan mengitari tempat tidurnya. Dia mengangguk dengan puas. Oke, bagus juga. Baiklah, pindahkan ke bawah. Nanti tempat tidur kita yang di bawah itu pindahkan ke sini saja, ujar Axel sambil tersenyum. Alina sedang mengatur hal ini. Dia meminta Hiro dan Reva untuk memindahkan barang.
memindahkan meja nakasnya terlebih dahulu. Dengan tidak berdaya, akhirnya Reva hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Alina. Dan akibatnya, saat keduanya mulai memindahkan meja nakas, itu tiba-tiba mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Meja nakas ini sebenarnya tersambung dengan tempat tidurnya. Selain itu, yang paling penting adalah mereka sama sekali tidak menemukan bagian meja nakas itu tersambung dengan tempat tidurnya, sehingga tentu saja mereka berdua tidak dapat melepaskannya. Lalu keduanya mencoba untuk mengangkat tempat tidur itu. Kemudian mereka mendapati bahwa tempat tidur itu juga menempel di dinding dan sama sekali tidak bisa dipindahkan. Axel dan Alina yang tadinya merasa sangat gembira menjadi tercengang saat melihat situasinya seperti ini. Tempat tidur macam apa ini? Kenapa malah diletakkan di dinding? Hiro, coba kau lihat bagaimana caranya untuk memindahkan tempat tidur ke bawah, perintah Alina kepadanya. Hiro melihat tempat tidur itu dengan seksama untuk beberapa saat, lalu akhirnya dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Ma, aku benar-benar tidak mengerti dengan hal ini. Bagaimana kalau aku mencari beberapa temanku besok dan memindahkan tempat tidur ini bersama-sama? Jadi malam ini kau dan papa tidur di ranjang kalian dulu untuk sementara. Alina merasa enggan, tetapi karena tak punya pilihan lain, akhirnya dengan tak berdaya dia berkata, Sudahlah, kalau begitu malam ini kita tidur di tempat tidur kita dulu saja. Besok pagi cepat kau cari seseorang ke sini. Hiro mengangguk-angguk. Lalu dengan enggan Alina turun ke bawah. Setelah menutup pintu kamarnya, Nara langsung marah. Tidak, aku harus mencari cara agar mereka tidak bisa memindahkan tempat tidur ini, ujar Nara dengan marah. Reva berkata dengan lembut, Nara, kau juga jangan terlalu emosi. Mereka itu papa dan mamamu. Tempat tidur ini diberikan kepada mereka juga, tidak apa-apa. Dengan terburu-buru, Nara berkata, bagaimana bisa tidak emosi? Reva, aku tahu maksudmu. Aku juga harus berbakti kepada papa dan mama. Tetapi aku merasa kesal dengan sikap mereka terhadapmu. Kau sudah memperlakukan mereka dengan baik, tetapi kau lihat bagaimana cara memperlakukanmu. Meski mereka adalah orang-orang tua, tetapi aku merasa mereka sudah sangat keterlaluan. Mereka benar-benar tak punya hati. Kalau kau tidak bisa mengalah terus kepada mereka seperti ini, mereka akan semakin ngelunjak. Kau harus membuat mereka tahu bahwa sabarmu juga ada batasnya. Reva menjawab, aku paham, tetapi mereka belum menyentuh garis batas kesabaranku. Dengan resah Nara berkata, mereka sudah bersikap hingga seperti ini kepadamu, dan kau masih bisa bilang belum menyentuh garis batas kesabaranmu. Reva, apa kau benar-benar punya garis batas kesabaran? Reva menatap Nara dan berkata dengan lembut, garis batas kesabaranku itu adalah dirimu. Ucapan itu langsung membuat Nara terpaku. Dengan lembut Reva berkata, aku tidak peduli dengan apapun yang mereka lakukan kepadaku. Itu sama sekali tidak masalah. Mereka tidak menyukaiku. Mereka berat sebelah. Aku tahu semuanya. Jadi ucapan mereka itu aku anggap tidak dengar saja. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku terima adalah kalau mereka memperlakukanmu dengan buruk.
Tidak masalah apapun yang mereka lakukan kepadaku, tetapi siapapun tidak ada yang boleh menyakitimu. Ini adalah garis batas kesabaranku. Nara menatap Reva, matanya memerah dan tiba-tiba dia melemparkan dirinya ke pelukan Reva dan terisak dengan lembut di lengannya. Dasar bodoh, kau benar-benar bodoh. Aku sudah berbuat beberapa banyak kebajikan di masa laluku, sehingga aku bisa bertemu denganmu yang begitu bodoh ini. Keesokan harinya, Reva dan Nara sedang menyikat gigi ketika Hiro bergegas masuk dengan beberapa orang. Ayo sini, sini, ini dia. Coba lihat bagaimana cara membongkarnya, dan setelah itu pindahkan ke lantai dasar, ujar Hiro sambil memberi perintah. Beberapa orang segera berkumpul dan salah satu dari mereka berkata, bagaimana kalau kalian rapikan dulu barang-barangnya di atas tempat tidur ini? Hana yang ada di belakang mereka langsung melepaskan semua spray, selimut, dan barang-barang lainnya, kemudian langsung dibuang ke lantai yang ada di sampingnya. Sudah, ayo kalian mulai. Lantai ini selalu dibersihkan setiap hari, jadi cukup bersih, ujar Hana. Nara yang baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat situasi ini langsung merasa kesal. Hana, apa yang kau lakukan? Itu adalah selimut dan spray yang kita gunakan untuk tidur. Kau lemparkan begitu saja di lantai. Hana meliriknya. Sebentar lagi papa dan mama sudah mau pergi. Jadi kita harus menukar kedua tempat tidur ini secepatnya sebelum mereka pergi. Waktunya sangat mepet. Sudah tidak sempat mengurusi hal lainnya. Barang-barang ini nanti bisa kau bereskan sendiri. Kakak ipar sudah terbiasa membersihkan toilet di rumah sakit. Jadi urusan bersih-membersih seperti ini dia yang paling ahli kan? Nara sangat marah dan ingin melawannya, tetapi dicegah oleh Reva. Terserah dia saja. Kalau sekarang kau berdengkar dengannya, papa dan mama pasti akan mengira bahwa kau tidak ingin tempat tidur ini ditukar. Lagi pula kita juga sudah memutuskan untuk memberikan tempat tidur ini kepada mereka. Jadi, ujar Reva. Nara masih merasa tidak puas. Aku bukannya merasa kesal karena papa dan mama ingin menukar tempat tidur ini. Aku hanya kesal dengan sikap Hana. Bagaimana bisa membuang barang-barang kita ke lantai dengan seenaknya. Kalau barang-barang dia yang aku buang ke lantai, pasti dia akan ribut terus dan tidak akan ada habisnya. Setelah mengoceh beberapa kata, lalu Hana mendengus dengan angkuh. Dia sama sekali tidak berminat untuk membantu membereskannya. Kepada orang yang sedang melepaskan kasurnya, kemudian salah satu dari mereka mencermati sejenak dulu sambil mengernyitkan kening. Dia berkata, Pak Hiro, cara pemasangan tempat tidur ini agak spesial. Dikhawatirkan ini tidak mudah dibongkar. Hiro menjawab, itu kan hanya tempat tidur biasa saja. Mengapa bisa sulit dibongkar? Memangnya kalian jarang membongkar dan berkaitan perkobranan? Sekali lihat juga tidak tahu bahwa tempat tidur ini tidak murah dan cara pemasangannya juga spesial. Kalau tidak ada gambar dan tidak ada cara membongkaran dan berkaitan dengan benar, dikhawatirkan tempat tidur seperti ini saja akan mudah rusak. Hiro terperangah. Dia tidak menyangka bahwa hanya memindahkan tempat tidur seperti ini saja sangat merepotkan. Reva tersenyum simpul.
Ini juga sesuai dengan harapannya. Kalau tempat tidur senilai $200.000 ini bisa dengan memudahkan dibongkar dan dikait oleh orang-orang sembarangan, maka apa makna harga mahal dari tempat tidur ini jika orang sembarangan bisa membukanya? Hiro menatap Hana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hana mengerutkan keningnya lalu sambil menggertakkan giginya dia berkata, tak usah pedulikan terlalu banyak, bongkar saja. Itu hanya sebuah tempat tidur saja. Kalau memang benar-benar tidak bisa dibongkar, ya paling-paling nantinya dipasang kembali saja. Beberapa orang itu saling menatap dengan teresah. Pria yang tadi berbicara itu kemudian bertanya, "Ini kalian sendiri?" Beberapa orang itu saling menatap dengan resah. Pria yang tadi berbicara itu kemudian bertanya, "Ini kalian sendiri yang meminta untuk bongkar ya? Aku harus katakan dulu lebih awal. Kalau nanti pada saat pembongkaran terjadi masalah, maka kami tidak akan bertanggung jawab atas hal itu." Nara tidak tahan untuk menjawab. Kalau memang tidak bisa, lebih baik cari ahlinya saja. Kalau dibongkar dan dirakit sembarangan seperti ini, bagaimana kalau nantinya terjadi kesalahan? Dengan marah Hana berkata, "Nara, kau sengaja mau menduta waktu ya? Aku kasih tahu ya, hari ini juga aku harus memindahkan tempat tidur ini untuk papa dan mama. Ayo, kalian semua bongkar saja. Kalau ada apa-apa nanti aku yang akan menanggungnya." Dan beberapa orang ini langsung tidak merasa ragu lagi setelah mendengar ucapan Hana. Mereka segera mulai dengan alat-alatnya. Nara berdiri di tempat sambil melihat tempat tidur itu dibongkar sedikit demi sedikit, dan dia tidak bisa merasa kesal dan perasaan tertekannya. Hana menunjukkan ekspresi senang. Dia tidak ingin Nara tidur di tempat tidur yang begitu bagus. Di tengah kesibukan membongkar, tiba-tiba salah satu dari mereka berseru, "Celaka, kenapa papan ini patah?"